Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang lagi di Panbro Channel, tempatnya berbagi dan inspirasi kita semua. Mungkin langsung lanjut saja yang paling enak ya. Saat ini IHSG kemarin sempat menunjukkan tertinggi ya di 6472. Kalau menurut saya sih di hari Jumat itu udah bener dia harus koreksi. Mudah-mudahan hari ini koreksi lagi ke 6270-an lah ya. Tapi jangan khawatir, itu koreksi sehat. Wajar kalau harus koreksi dulu. Kalau terlalu cepat naiknya juga nggak bagus-bagus banget ya. Kita coba review trading kita hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis dan hari Jumat kita melakukan penjualan Jasa Marga, PTBA, Pegas, dan Japfa. Masing-masing sekitar 9,1%, Jasa Marga 4%, PTBA 8%, Pegas kita dapatnya 5,8% dan Japfa 9,1%. Di hari Kamis tanggal 14 kemarin melakukan dua pembelian, yaitu saham ASI dan Harum. Harum ini lumayan menarik ya, nanti saya jelaskan di belakang. Lalu di tanggal 15 hari Jumat nih lumayan juga saya beli ya, karena 1%, 0,8% turunnya ya, 0,8%. Jadi kesempatan kita nambah muatan di beberapa emiten, yaitu BNI, BRI saya 2 kali shoot, Harum juga 2 kali shoot. Jadi turun 5% saya beli, naik 5% saya beli. Japfa, Jasa Marga, Pegas, PTBA, Semen Gresik, SMRA, dan Wika 2 kali shoot, averaging up. Yang pertama di harga 2170, kemudian naik saya beli di 2270. Di saham Kalbe Farma ya, 2 kali pembelian. Saya pikir hari Senin kayaknya sih bakal naik ya, akan jalan naik. Jadi kita tinggal tunggu berapa persen naiknya, kita bisa jual 50% dari lot kita. Kemudian Jasa Marga ini kenapa saya beli? SWF sih salah satunya. SWF yang sangat terpengaruh dengan SWF itu ada beberapa emiten, Waskita Karya, PTPP, Jasa Marga, Adi, dan lain-lain ya. Yang jelas konstruksi, kemungkinan itu akan naik. Termasuk Jasa Marga yang paling menonjol karena Jasa Marga itu tolnya sudah mulai, beberapa tol sudah mulai tidak gratis ya. Sudah tidak mulai gratis, sudah mulai berbayar. Jadi itu akan menambah pendapatan dari Jasa Marga. Plus dana SWF akan masuk di akhir bulan ini. Di samping itu, walaupun sudah sedikit ada di tengah, tapi target saya ada di 5.800 ya, minimal di 5.800. Mungkin kita bertahap akan jual. Kemudian Japfa, nah ini kemarin sempat saya jual 50%-nya, kemudian harga turun. Nah ini kesempatan saya untuk ambil lagi, isi muatan lagi. Setelah kita jual 50%, ternyata turun, termasuk Cepin juga dan main. Posisi sekarang bakal naik kemungkinan karena bulan Februari besok itu ada Gongsi Facai ya. Nah itu kemungkinan naik. Jadi biasanya tiap tahun kalau sudah ada Natalan, Lebaran, Tahun Baru, Gongsi Facai, itu biasanya naik, per ayam-ayaman ini. Kemudian yang paling menarik dari saya adalah Harum. Beberapa kali saya nambah muatan, kelihatannya sih memang agak tinggi ya, sudah tinggi. Tapi Harum ini sangat menarik karena komoditas yang sedang ngetop, coal dan nikel, ada di dia. Walaupun nikel itu sebenarnya Harum ini membeli saham di Australia, perusahaan nikel mining Australia, tapi site nikelnya tuh ada di Morowali. Nah ini kenapa bisa sangat menarik? Yang pertama, secara fundamental Harum bagus. Yang kedua, teknikalnya naik terus, sudah uptrend. Yang ketiga, produknya lagi bagus-bagusnya, coal dan nikel. Untuk coal, hampir semua coalnya Harum itu diekspor. Sedangkan saat ini
baru yang bergerak, PMI-nya baru Cina yang bergerak, belum India belum bergerak. Nah ini menurut saya Harum itu wajar dia kalau naik cukup signifikan, karena ya itu tadi 3 alasan yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang paling menonjol itu produknya coal dan nikel sedang bagus-bagusnya. Di hari Jumat kemarin saya beli Wika ya, nambah muatan. Kaget juga sih, kemarin sekitar 10%-an ya naiknya hari Jumat. Automatic trading saya kena 2 kali. Saya lihat dulu Wika yang pertama saya beli di harga 2170, kemudian naik 5%, kena lagi, averaging up ke 2270. Tapi nggak apa-apa, Wika ini saya masih optimis. Pertama, anak perusahaannya bagus-bagus, WG dan Weton, cakep-cakep. Kemudian secara hutang tidak sebesar USKT. Memang gede hutang, tapi konstruksi itu hutangnya memang gede-gede, tapi tidak segede USKT. Hampir mirip dengan PTPP. Ada SWF yang ketiga. Alasan itu kenapa berani saya averaging out, nambah muatan lagi sampai kira-kira jarak-jaraknya di 3.500. Mungkin ini naik turun. Kalau naik 5% saya jual setengahnya, kalau turun beli lagi sampai netting di harga 3.500. Mudah-mudahan nyampe tahun ini ya, 2021. Terus saham apa dong yang kita cicil hari ini? Nah, saya ada 5 saham yang sementara ini sedang bagus-bagusnya buat dicicil ya. Sekali lagi dicicil, bukan all in, dicicil. Yaitu ada saham Bank Mandiri ya, BMRI. Saya dalam posisi level 4 kemarin sudah sempat membeli, level 3, sekarang ke level 4. Di harga terakhir tuh di 6.950. Nah, berapa kita harus beli? Tinggal kurangin aja. 6.950 dikurangi 5% di 6602. 6602. Ya. Jadi kalau seandainya Bank Mandiri turun lagi, saat ini kan di 6725, saya akan beli di 6602 level 4. Level 4 ya. Jika Bank Mandiri lebih kecil sama dengan 6602, benar ya 6602, saya akan beli di level 4, berlaku sampai dengan tanggal 24 misalnya. Run. Oke. Nah, terus yang kedua adalah BBTN. Kemarin sempat saya beli di hari Kamis ya, sempat saya beli BBTN tuh di 1915 level 1. Nah, kalau seandainya saya turun, saya akan beli di level 2. Di harga berapa? Kita cek lagi. 1915 dikurangi 5% di 1819. Nah, di sini ya. Saat ini kan di 1855 ya. Kalau seandainya BBTN turun sampai 1819, saya akan beli di level 2. Oke, langsung kita buat. Automatic tradingnya BBTN. Kalau BBTN lebih kecil sama dengan 1819, saya akan beli level 2. Berlaku sampai tanggal 24. Dan yaitu BBNI. Nah, BBNI terakhir saya membeli di harga 6275 ya, di level 3. Nah, kalau seandainya saya beli lagi, berarti saya harus beli di level 4 kalau turun, averaging down. Harga berapa? Kita hitung. 6275 dikurangi 5%. 5961 ya. Ini sudah saya buatkan 5961. Kita buat langsung automatic tradingnya. Kalau BBNI lebih kecil sama dengan 5961, saya beli di level 4, berlaku sampai tanggal 24. Oke. Setia menunggu. ICBP mungkin minggu lalu saya sudah pasang ya. Harganya di ICBP itu di harga ini
Kalau ICBP lebih kecil sama dengan 9167, saya akan beli ICBP di level 3. Kelima, masih menunggu Indofood. Indofood sementara masih downtrend, saya masih menunggu. Ini woman on top yang pink ada di atas, ini juga woman top, ini juga woman. Jadi kenapa saya bilang woman top? Ya suka-suka saya sih ya. Ini loh ceritanya. Yang pink ini adalah volume orang yang punya saham Indofood. Selama 1 bulan ke belakang, orang megang terbanyak tuh di harga 6790. Nah, kalau yang ini selama 1 tahun ke belakang, 2021 sampai 2019 akhir, jadi 1 tahun kira-kira, orang terbanyak punya saham di harga 6.700-an. Ya, di sini ya. 6.700-an. Nah, kalau yang di sini selama 6 tahun orang banyak punya saham di harga ini. Ya, di 67 lah. Nah, logikanya kalau seandainya kita ada di harga ini, kemungkinan orang-orang yang di atas di sini akan cut loss atau menunggu supaya harga itu naik. Nah, kalau sudah naik, ya kita tinggal menerima hasilnya saja. Kapan naiknya? Saya juga nggak tahu. Kapan? Ya, ditunggu saja. Saya sudah pernah membelinya, saya masih menunggu. Kalau Indofood lebih kecil sama dengan 6507, saya akan beli level 3. Karena saya sudah punya level 2 di sini Indofood. Oke, mungkin cuma 5 emiten saja yang saya bisa visualisasikan. Saham-saham yang lainnya yang saya pasangkan automatic trading ada di kolom deskripsi, tinggal teman-teman lihat. Sekali lagi, mohon jangan dipakai sebagai acuan utama trading plan-nya teman-teman, tapi pakailah sebagai second opinion, karena masing-masing orang punya cara dan karakter sendiri-sendiri. Masalah banyak dan sedikit cuannya itu ya masalah rezeki masing-masing. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, di like, serta di komen, sehingga Pan Brayo Channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.